Kami dari kelompok 17, mata kuliah Bioteknologi Farmasi, kelas B akan menjelaskan tentang hibridoma. Kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota. Teknik hibridoma adalah teknik pembuatan sel yang dihasilkan dari fusi antara sel limfosit beta dengan sel kanker. Hal ini dilakukan karena sel limfosit beta mampu menghasilkan antibodi, namun memiliki waktu hidup yang terbatas dalam kultur. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan cara penggabungan dengan sel kanker yang memiliki sifat dapat membelah dengan cepat. Dengan penggabungan tersebut, maka sel limfosit beta dapat dihasilkan antibodi yang identik dalam kultur sel, sehingga sel hibridoma ini bersifat immortal. Immortal adalah keadaan di mana sel mengalami keabadian karena mampu bertahan hidup, membelah dan memperbanyak diri dalam jumlah tak terbatas dalam media kultur. Atau bisa juga disebut bahwa sel tersebut tidak akan menua atau mati. Prinsip hakikat hibridoma yaitu peleburan membran kedua sel diikuti oleh peleburan sitoplasma atau plasmogami, dan akhirnya terjadi peleburan inti sel atau karyogami. Keuntungan dari teknik hibridoma adalah yang pertama, menghasilkan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal merupakan bagian dari imunoterapi, yakni perawatan yang meningkatkan pertahanan alami tubuh untuk melawan kanker. Karena spesifitasnya yang tinggi, maka teknologi antibodi monoklonal dapat digunakan untuk membunuh sel kanker tanpa mempengaruhi sel-sel yang sehat. Yang kedua adalah kualitas produk yang dapat dikontrol. Yang ketiga, dapat menghasilkan antibodi dalam jumlah yang besar sehingga dapat digunakan untuk diagnosis dan terapi. Untuk kerugian dari teknik hibridoma, yang pertama adalah biaya yang cukup mahal. Yang kedua, kultur yang dapat terkontaminasi. Yang ketiga adalah teknik yang cukup sulit dan dibutuhkan alat yang modern. Yang keempat, dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk membuat spesies jenis baru yang akan merugikan manusia. Jika individu ini dihasilkan terus-menerus, akan merusak keseimbangan ekosistem di dunia. Berikut adalah proses pembuatan sel hibridoma. Pertama-tama dilakukan proses imunisasi dengan menggunakan antigen tertentu yang disuntikan ke dalam tubuh mencit mus musculus, di mana sel limfosit beta mencit akan merespon antigen sehingga terbentuk antibodi. Kemudian dipisahkan sel limfosit beta dari organ limpa yang sudah mengandung antibodi. Sel limfosit beta ini kemudian difusikan dengan sel kanker immortal menghasilkan sel hibridoma. Tahapan fusi sel hibridoma ini dilakukan dengan membuat membran sel menjadi lebih permeable sehingga kedua sel bisa menyatu. Sel hibridoma kemudian diklon pada kultur sel sehingga dihasilkan banyak sel yang memiliki antibodi tertentu, sehingga dikenal dengan antibodi monoklonal yang bisa disimpan lama dalam keadaan dibekukan. Selanjutnya adalah perkembangan teknik hibridoma. Sejalan dengan tujuan, maka pengembangan timbul pada cara-cara. Yang pertama adalah imunisasi. Imunisasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah secara konvensional, di mana antigen disuntikan subkutan pada beberapa tempat atau intraperitoneal. Setelah 2-3 minggu disusul suntikan antigen tanpa adjuvan secara intravena sekali atau beberapa kali. Yang kedua adalah imunisasi sekali suntik intralimpa, di mana disuntikan imunisasi langsung pada limpa. Yang ketiga adalah imunisasi in vitro. Lalu selanjutnya yang nomor 2 adalah pilihan sel myeloma. Yang menjadi pertimbangan dalam memilih sel myeloma adalah yang pertama adalah spesies dan yang kedua adalah sintesis monoglobin. Yang ketiga adalah medium biakan. Yang keempat fusi sel dan yang kelima adalah penumbuhan hibridoma.